Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan dan mereview apa sih bedanya beras Thailand dan beras India. Dari kedua jenis beras ini ya tentunya beda lah ya. Dan berhubung di sini saya tinggal di Saudi, saya pergi belanja ke supermarket juga dan saya penasaran apa sih bedanya antara kedua jenis beras ini. Ya, keseharian saya di sini konsumsi dan masak sendiri. Jadi, saya bisa ngerasain dan tahu lah bedanya dari kedua jenis beras ini. Dan di sini saya ada contoh juga dari beras Thailand dan beras India. Nah, ini dia. Ya, sekilas ini sama lah ya, golongannya beras. Tapi kelihatan dari fisiknya, di sini beras Thailand. Nah, beras Thailand di sini butirannya ya sama lah kayak beras-beras di Indonesia dan warnanya pun sama lah, nggak beda jauh. Dan di sini ada India, sorry. Beras India sendiri di sini butirannya lebih ramping, lebih panjang-panjang juga, dan warnanya juga agak buram atau agak kekuningan ya. Jadi nggak seputih beras pada umumnya. Di sini dari gambaran fisiknya ya kayak gini lah berasnya ya. Perbedaan antara beras Thailand dan beras India. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan apa sih perbedaan secara rincinya lagi. Oke, mari kita cekidot dari yang pertama beras India. Kita mulai penjelasan dari beras yang India ini ya, atau basmati rice. Pada umumnya untuk di Saudi sendiri di sini berasnya hampir sama kayak basmati rice. Kalau misalnya kalian beli makanan di Saudi ini, ukuran berasnya ya panjang-panjang lah. Misalnya kayak makanan nasi kapsa, nasi kebuli, nasi mandi, dan lain-lain. Itu ukurannya panjang-panjang kalau udah jadi nasinya. Dan untuk pengolahan di sini biasanya mereka diolah lagi dengan bumbu-bumbu. Karena kenapa sih? Yang saya coba beras India tanpa olahan bumbu dan lain-lain, yang pure nasi putih yang saya olah, itu aromanya tuh menimbulkan aroma yang khas gitu, aroma yang beda gitu, agak agak apa ya, agak berbau beda lah kayak beras-beras umumnya. Jadi kenapa orang-orang di sini mengolah dengan bumbu-bumbu lagi dan rempah-rempah? Karena mungkin ya salah satunya untuk menutupi aroma dari berasnya itu sendiri. Jadi mereka biasa olah di sini kayak olahan nasi kebuli, nasi kapsa, olahan-olahan bumbu kuning, basic-basic seperti itulah dengan ada kayu manis dan sebagainya. Itu untuk menutupi aroma dari rasa berasnya itu sendiri. Dan untuk airnya, untuk penggunaan air yang beras India di sini, itu pemakaian airnya itu lebih banyak. Bisa sampai 2 kali lipat atau lebih tergantung banyaknya beras ya. Memang kelebihannya itu dengan penggunaan air yang lebih banyak bisa membuat nasinya itu bervolume lebih banyak juga, kapasitas nasinya yang mudah jadi gitu. Ya, untuk kalian yang mau ngirit, cocok lah untuk penggunaan beras dan air yang cukup banyak. Jadi berasnya nggak usah terlalu banyak, cukup banyakin airnya bakal jadi nasi yang cukup banyak. Ya, dan kita berbicara dari tekstur nasi India di sini ya. Tekstur nasinya itu dia tuh agak nggak terlalu pulen ya, agak kasar ya, agak keras gitu kalau misalnya ukuran airnya itu kurang. Dan berasnya itu kalau misalnya udah jadi nasi itu nggak nggak nempel gitu, nggak nyatu. Istilahnya kalau Sundanya bear lah gitu. Jadi cocok nih buat kalian yang mau jadi tukang nasi goreng atau mau dibikin nasi goreng, beras India ini cocok. Jadi soalnya
nggak perlu dibesokin, tapi tekstur berasnya tekstur nasinya itu udah bear gitu, udah misah-misah. Dan kandungan beras India sendiri di sini itu kandungan gulanya agak cukup rendah, lebih rendah daripada beras yang Thailand di sini. Jadi untuk beras basmati itu cocok untuk yang punya penyakit diabetes ataupun apa gitu, yang ingin menurunkan kadar gulanya, ini cocok. Jadi agak cukup aman untuk dikonsumsi lebih banyak gitu. Terkadang orang di sini makan juga lebih banyak loh. Ada yang mungkin ya satu piring mentung itu mereka habis sendiri gitu untuk satu orang. Ya mungkin itu karena kandungan gulanya juga lebih rendah, dan memang rata-rata nasi di sini memang udah diolah dengan rempah-rempah juga, jadi lebih gurih juga, lebih enak. Lalu beralih ke beras Thailand yang di sini ya. Untuk penjelasan beras Thailand di sini, untuk teksturnya itu lebih lebih pulen, lebih enak juga lah. Berasnya nyatu ya, nggak terlalu bear gitu, nggak terlalu pisah-pisah. Itu ya kayak beras-beras di Indonesia pada umumnya lah, hampir sama. Lalu dari aromanya juga, pas saya masak itu aromanya bro, wangi gitu ya, mungkin hampir sama lah kayak beras pandan wangi gitu di kita. Selain dari tekstur, aroma lebih enak gitu ya, tanpa harus ada olahan rempah-rempah lainnya gitu. Jadi di sini berasnya lebih enak gitu, lebih pulen, dan untuk ukuran airnya pun gak harus terlalu banyak kayak beras India gitu. Ukurannya ya cukup lah pada umumnya, kayak misalnya satu ruas jari, ya udah untuk ukurannya normal kayak gitulah. Dan untuk ukuran air, tekstur, dan di sini untuk kandungannya memang saya rasa lebih manis nasinya gitu. Jadi memang untuk ukuran kandungan gulanya mungkin lebih tinggi juga daripada beras India sendiri. Ya hampir sama kayak beras di kita lah. Jadi memang untuk konsumsi itu nggak terlalu banyak ya, jadi lebih kerasa cepat kenyangnya gitu, jadi lebih padat gitu, nggak kayak beras India di sini. Jadi untuk ukuran porsi normal orang makan ya satu porsi ya segitu ya udah gitu, nggak harus satu piring mentung banyak. Ya saya lebih suka sih untuk tekstur dan rasa beras dari Thailand di sini. Jadi memang dari aroma dan tekstur nasinya tuh memang lebih enak lah, dan lebih cocok di lidah orang Indonesia gitu. Nggak terlalu beda jauh lah. Ya mungkin cukup sekian untuk penjelasan apa sih perbedaan dari kedua jenis beras ini. Ya saya menjelaskan tentang apa yang saya makan gitu ya, jadi saya bisa meneliti dan menjelaskan gitu apa bedanya antara kedua jenis beras ini. Terima kasih udah mengikuti video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada kekurangan ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap ikuti video saya selanjutnya, yang mungkin saya akan menjelaskan atau mereview sesuatu hal yang lainnya. Cukup sekian video dari saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.